Malam itu, Wira sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, menghirup kopi hitam yang sudah mulai mendingin. Rumah Wira terletak di desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Sebagai penjaga malam, Wira sering menghabiskan waktu dengan berjaga sendirian. Ditemani suara malam yang sunyi, angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun pohon bergemerisik seolah menyampaikan pesan dari kegelapan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Wira memutuskan untuk memulai ronda malamnya. Dengan senter kecil dan tongkat kayu di tangan, ia berjalan menyusuri jalan setapak desa. Ketenangan malam terasa mencengkam, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Saat melewati hutan kecil di pinggiran desa, Wira tiba-tiba mendengar suara yang aneh. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu seperti gamelan, namun suaranya samar, seakan berasal dari dalam hutan yang gelap gulita. Wira pun bertanya-tanya, gamelan di tengah malam? Tidak ada upacara atau pertunjukan yang diadakan malam ini, pikirnya. Desa ini terlalu sepi untuk hal-hal semacam itu. Namun rasa penasaran membuatnya melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti arah suara gamelan yang semakin jelas. Semakin dalam ia masuk, suara gamelan terdengar semakin nyata. Suara gong, saron, dan kendang berpadu harmonis, menciptakan melodi yang misterius. Wira terus melangkah, meski instingnya mulai memperingatkan ada yang tidak beres. Setelah beberapa menit berjalan, ia sampai di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengah tanah lapang itu, Wira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kelompok penabuh gamelan sedang memainkan instrumen mereka dengan khidmat. Namun ada yang ganjil. Wajah-wajah mereka tidak tampak jelas, seolah tertutupi kabut tipis. Tubuh mereka bergerak dengan gerakan lambat dan kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali yang tak terlihat. Wira merasa jantungnya berdebar keras. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia hendak mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah terikat di tempat suara gamelan itu semakin menghentak, seakan menuntut perhatian penuh dari Wira. Di antara para penabuh gamelan, Wira melihat sosok seorang perempuan. Ia berdiri di tengah, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dengan kain panjang berwarna gelap. Rambutnya tererai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ada aura dingin yang mengelilinginya, membuat Wira merasa semakin tak nyaman. Wira mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi sesuatu pada perempuan itu membuatnya sulit berpaling. Perlahan, perempuan itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah pucat yang dihiasi senyum tipis. Mata mereka bertemu, dan Wira merasakan aliran dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba suara gamelan berhenti. Suasana menjadi sunyi senyap, terlalu sunyi untuk ukuran hutan di malam hari. Perempuan itu mulai melangkah mendekat ke arah Wira. Langkahnya pelan, namun pasti, seakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wira mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya masih terpaku. Ketika perempuan itu sudah berada hanya beberapa langkah darinya, Wira bisa melihat dengan jelas wajahnya. Wajahnya yang cantik, namun tanpa ekspresi, seolah kosong tidak berjiwa. Mata perempuan itu yang sejak awal tampak biasa saja, kini berubah menjadi hitam legam, menatap Wira tanpa berkedip. "Siapa kau?" Wira akhirnya berhasil mengeluarkan suara meski terdengar gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang membuat Wira merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu dengan gerakan cepat, perempuan itu mengulurkan tangannya, mencengkeram lengan Wira. Sentuhan itu terasa seperti es, dingin dan menyakitkan. Ia mencoba berontak, tetapi semakin ia berusaha, semakin erat cengkeraman perempuan itu. Dalam kepanikan, Wira menyadari bahwa wajah perempuan itu mulai berubah. Wajah yang awalnya cantik dan tenang, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dengan sisa tenaganya, Wira mengayunkan tongkat kayunya ke arah perempuan itu. Tongkatnya menghantam keras, tetapi perempuan itu sama sekali tidak tergoyahkan. Ia tetap berdiri di sana, dengan senyum menakutkan di wajahnya. Saat itu, Wira merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Pandangannya mulai kabur dan suara gamelan yang tadi menghilang kini terdengar kembali. Namun lebih pelan, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. "Kau tidak bisa pergi." Suara perempuan itu terdengar, lembut namun penuh ancaman. Wira merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Ia tahu jika ia tidak segera pergi dari tempat ini, nyawanya akan terancam. Dengan sisa kesadarannya, Wira berusaha menarik kakinya, mencoba melangkah mundur. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara gemerisik. Wira menoleh dan melihat seseorang lelaki tua berdiri di sana, mengenakan pakaian khas desa. Lelaki itu mengangkat tangannya, dan entah bagaimana, perempuan itu melepaskan cengkeramannya pada Wira. "Pergi dari sini!" teriak lelaki tua itu sambil melangkah maju.
Wira tidak berpikir dua kali. Ia segera berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan tanah lapang itu. Suara gamelan dan tawa perempuan itu masih terdengar di telinganya. Namun ia tidak pernah berani menoleh lagi. Kakinya terus berlari, menembus kegelapan hutan hingga akhirnya ia tiba di desa. Saat tiba di tepi hutan, Wira terhuyung-huyung, napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke belakang memastikan bahwa ia benar-benar sudah jauh dari tempat itu. Namun tidak ada tanda-tanda lelaki tua atau perempuan menakutkan itu. Hanya hutan yang kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, Wira kembali ke hutan bersama beberapa warga desa. Namun mereka tidak menemukan tanah lapang atau suara gamelan seperti yang Wira dengar. Hanya ada pepohonan lebat dan jalan setapak yang sepi. Namun, di ujung jalan setapak itu, Wira menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah potongan kain putih yang tercabik-cabik, tersangkut di salah satu cabang pohon. Itu adalah kain yang sama seperti yang dikenakan perempuan tadi malam. Sejak malam itu, Wira tidak pernah lagi mendengar suara gamelan di hutan. Namun setiap kali ia melewati jalan setapak itu, ia selalu merasa ada sepasang mata yang selalu mengawasinya dari kegelapan. Dan senyum menakutkan yang mengintai di antara bayangan pepohonan.